Ya. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita sebagai umat muslim. Karena doa merupakan senjata utama umat muslim. Silakan ketua kelas dipimpin dengan membaca Al-Fatihah agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan ketua. Mulai kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sujud. Ada yang tahu ada berapa macam sujud dalam Islam? Hah? 4. Apa aja? Sujud syukur, terus tilawah, terus sujud sahwi, terus sujud dalam sholat. Ada yang tahu kapan pelaksanaan sujud sahwi itu dilakukan? Sebelum salam. Saat salam melakukan gerakan sholat. Kapan dilakukannya? Dilakukannya itu ketika kita ingat sebelum salam kita lakukan sebelum salam. Apabila kita ingatnya setelah salam berarti kita lakukan setelah salam. Itu sujud sahwi. Terus sujud tilawah kapan dilakukannya? Ketika kita mendengar atau imam menyebutkan membaca ayat sajad, baru kita melakukan sujud tilawah. Terus sujud syukur kapan dilakukannya? mendapatkan rezeki. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan keberkahan, kemudian banyaklah ya. Artinya sujud syukur itu dilakukan ketika atau merupakan bentuk sujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rezeki. Kalau sujud yang satunya lagi itu seperti biasa ya, sujud yang wajib yang ada di dalam sholat. Itu seputar yang akan kita bahas tentang sujud. Oke, motivasi hari ini seperti biasa, kalian umur makin tua, sekolah makin naik kelasnya dan harus ditingkatkan kembali tingkat pemikiran dan kedewasaannya. Siap? Oke, jangan sampai kalian menjadi generasi yang tidak diharapkan, karena kalian merupakan generasi bapak yang akan datang. Kalian harus lebih pintar, lebih cerdik, lebih greget dalam mencari ilmu agar kita menjadi generasi yang lebih baik. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi ataupun tilawah. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur dengan sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Dan terakhir,
kalian mampu mempraktekkan sujud sahwi, tilawah dan syukur sesuai dengan ketentuan. Oke, paham? Paham. Lanjut. Nah, sebelum, karena sekarang ini pembelajarannya model TPACK. TPACK itu berbasis teknologi, karena hari ini kalian tidak membawa gadget, nanti kita akan tugaskan dan kalian dapat mengunduh yang Bapak sudah kirim linknya dan kalian mengisi link yang sudah Bapak sediakan. Paham? Oke, lanjut ya. Kita Bapak tadi materinya tentang sujud. Oke. Apa itu sujud? Silakan dibuka buku tulisnya. Pengertian sujud. Sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang dilakukan dengan meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan pada lantai atau permukaan lainnya. Oke, sampai sini sudah paham? Jadi di dalam sholat itu bukan hanya sujud, di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, kemudian ruku, terus i'tidal, terus sujud, terus setelah sujud ada tumanina, kemudian salat. Nah, sujud itu merupakan bagian daripada gerakan sholat. Makanya sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang dilakukan dengan meletakkan, tadi caranya berarti dengan meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak pada lantai atau permukaan lainnya. Kalau karena kita biasa kadang ada yang suka pakai sejadah, ya berarti di atas sejadah. Itu pengertian daripada sujud. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Lanjut. Sujud memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu pertama mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Pak mengakui kebesarannya? Iya, kita artinya tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku umat muslim. Jadi kita itu digerakannya aja digerakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melakukan sujud, itu merupakan kita tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tahu kan menunjukkan ketundukan dan kepatuhan. Nah, yang terakhir membangun hubungan langsung dengan Allah. Jadi dari 24 jam dalam satu hari itu, ketika kita melaksanakan sholat, karena ada bagian daripada sholat itu melakukan sujudnya, jadi tidak kita selalu berhubungan dengan manusia saja. Dengan kita melakukan sholat dan sujud, itu artinya kita membangun hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus lanjut. Macam-macam sujud, sok yang belum tahu silakan ditulis. Yang pertama sujud tilawah. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud sahwi. Yang keempat sujud dalam sholat. Pak, apa sujud tilawah? Sok tulis. Singkatnya, sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kalimat sujud. Paham? Nah, jadi ketika kita mendengar atau membacakan surat tentang adanya kalimat sujudnya, baru kita melakukan yang namanya sujud tilawah. Karena sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kalimat sujud. Yang kedua, sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukurnya berbentuk gimana? Berbentuk apa aja? Ketika kita mendapatkan kesehatan yang lebih, rezeki berlimpah, orang tua kita sehat, baik, teman-teman kita baik, kita melakukan sujud syukur boleh? Boleh. Karena sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai ekspresi rasa syukur kita terhadap
terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Paham? Lanjut. Lanjut. Yang ketiga, sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat. Kesalahan seperti apa, Pak? Tadi sudah disinggung ketika kita lupa, oh, ini rakaat keberapa ya? Ini udah rukuk belumnya? Nah, dilakukanlah sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu merupakan sujud untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat. Kapan dilakukannya? Dilakukannya itu bisa ketika sebelum salam ataupun sesudah salam, tergantung kita ingatnya dalam pelaksanaannya. Pak, gimana kalau dalam berjamaah? Kalau dalam berjamaah, baik itu sujud tilawah ataupun sujud sahwi, apabila imamnya tidak melakukan sujud, kita sebagai makmum tidak melakukan, terkecuali imamnya melakukan sujud sahwi ataupun tilawah. Walaupun di dalamnya ketika mengandung kalimat sujud, tapi imamnya tidak melakukan sujud tilawah, ya kita juga tidak. Karena proses dalam berjamaah itu makmum itu dipimpin oleh imam. Paham dong? Lanjut yang terakhir, sujud dalam sholat. Atau sujud dalam sholat ya sujud seperti biasa, sujud yang wajib atau dilakukan sebagai bagian daripada gerakan sholat. Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut? Nah, lanjut. Hukum sujud. Hukum sujud itu tergantung keadaannya. Jadi kita bagi ada dua. Yang pertama fardu atau wajib dalam sholat. Yang kedua sunnah. Tata cara sujud seperti biasa, mengucapkan Allahu Akbar, meletakkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan dan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian berdiri kembali. Faedah manfaat. Manfaat ketika apa? Manfaatnya apa? Ketika kita melakukan sujud dari macam-macam sujud. Nah, manfaatnya yang pertama meningkatkan kesadaran spiritual. Silahkan sambil ditulis. Yang kedua, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, mengurangi kesombongan dan keangkuhan. Yang terakhir, meningkatkan ketenangan dan kekuatan mental. Oke, tadi secara singkatnya materi tentang sujud Bapak telah sampaikan. Mari kita tonton sama-sama tata cara sujud yang sudah disampaikan. Mari kita simak baik-baik, mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran apa yang sudah tadi kita pelajari. Paham? Nah, ini adalah bacaan sujud ketika melakukan sujud syukur. Maupun sujud tilawah pun bacaannya sama. Gimana bacaannya? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti selain dibaca, nanti sambil kalian hafalkan agar kalian bisa melakukan proses atau mengimplementasikan sujud syukur. Coba apa? Sekali lagi baca. Yang kedua, silakan kalian buat PowerPoint, buat gambar semenarik mungkin, sesuaikan dengan materi sujud
silakan diskusi. Kelompok pertama, kelompok kedua, sama kelompok ketiga. Ayo, silahkan diskusi. Dan sudah siap? Oke. Oke, sudah? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan maju ke depan. Oke, untuk yang lainnya silakan diperhatikan. Ayo. Salam biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sujud. Ya. Boleh, lanjut. Pengertian sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang dilakukan dalam gerakan dari hidung ke kedua telapak tangan pada lantai atau permukaan lainnya. Lanjut. Dari sujud ialah 1. Fardu wajib dalam sholat, 2. Sunnah dalam membaca, Lanjut. 3. Sunnah dalam menghadapi kesusahan atau kesulitan. Ya. Macam-macam dari sujud adalah 1. Sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ayat sajadah atau salat sujud. Kedua, sujud syukur sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam salat. Yang keempat, sujud dalam salat. Sujud yang biasa dilakukan sebagai bagian dari gerakan salat. Udah. Mantap. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu seputar tata cara sholat sujud syukur. Nah, nanti kalian sampelnya kayak begitu. Tugas kelompoknya tadi apa? Buatkan video, kemudian buatkan PowerPoint yang mengandung materi sholat sujud tentang sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, dan sholat wajib. Oke. Tadi sudah dipresentasikan. Kesimpulannya bahwa sujud merupakan bagian daripada sholat, dan di dalamnya itu ada sujud yang wajib, sujud tilawah, sahwi, dan syukur, dan dilakukannya sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan kondisinya. Ada yang dalam keadaan lupa, ada yang dalam keadaan kita menerima syukur, ada yang wajib tanpa harus, disesuaikan dengan kondisi. Oke, dan hukumnya ada berapa tadi?
Yang pertama wajib, taubat. Yang kedua sunnah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mafi? Oke. Materi hari ini kita cukupkan. Bapak harapkan nanti silakan kalian buat tutup bukunya. Nanti tugas yang diberikan kalian upload di link yang sudah tersedia nanti yang Bapak bagikan ya. Oke. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapatkan keberkahan, menjadi wasilah kita menjadi waladun solihun di kemudian hari. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, sebelum kita tutup materi pelajaran hari ini seperti biasa ditutup dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Syukran alaikum. Ihdinas siratal